Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vainselin Yanesa Pauki, saya dari kelompok 3. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi dan staf dalam laboratorium medik. Yang pertama ada definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dalam sebuah organisasi, pembagian pekerjaan menjadi sebuah keharusan sebab tidak mungkin satu orang mengerjakan seluruh pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Tujuan organisasi sangat menentukan rencana dan strategi yang akan dilakukan. Rencana-rencana dan strategi inilah nantinya yang akan menentukan jabatan dan tugas-tugas apa saja yang harus dilaksanakan demi mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada elemen-elemen struktur organisasi, yaitu yang pertama, spesialisasi pekerjaan adalah keahlian atau kompetensi khusus yang dimiliki oleh karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh organisasi. Contohnya yaitu dokter spesialis, perawat, bidan, analis, akuntan, psikolog adalah spesialis pekerjaan yang ada di rumah sakit. Yang kedua ada departementalisasi, dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama dalam satu bidang atau seksi. Contohnya dokter, perawat, analis melakukan pekerjaan melayani pasien walaupun dengan spesialis pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga ada rantai komando. Rantai komando adalah garis wewenang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Dalam struktur organisasi, garis yang membentang dari atas ke bawah tanpa putus disebut juga dengan garis komando, yang artinya adalah garis perintah, di mana rantai atau jabatan yang di atas berhak memerintah rantai atau jabatan di bawahnya. Yang keempat ada rantai kendali, merupakan jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Dalam satu departemen atau bidang, tidak boleh banyak spesialis pekerjaan yang pada akhirnya akan menyulitkan seorang manajer dalam mengarahkan pekerjaannya. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Contohnya dalam laboratorium yaitu laboratorium swasta yang memiliki banyak cabang di beberapa daerah. Desentralisasi adalah pendelegasi wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Sentralisasi dan desentralisasi memiliki keunggulan dan kelemahan, yaitu yang pertama, keunggulan sentralisasi, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegritas. Yang ketiga, peningkatan research sharing dan sinergi. Yang keempat, pengurangan redundansi aset dan fasilitas lain. Yang kelima, perbaikan koordinasi. Yang keenam, pemusatan ekspertis. Selanjutnya, kelemahan sentralisasi yaitu yang pertama, penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Yang kedua, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Yang ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Yang keempat, peningkatan kompleksitas pengelolaan. Yang kelima, perspektif luas tetapi kurang mendalam. Keunggulan desentralisasi yaitu yang pertama, jenjang manajemen lebih sedikit atau flat. Yang kedua, birokrasi berkurang. Yang ketiga, lebih responsif terhadap perubahan. Yang keempat, lebih mendorong kreativitas dan pengembangan ide baru. Yang kelima, motivasi karyawan lebih tinggi. Yang keenam, keterlibatan karyawan lebih besar. Dan yang ketujuh, kapabilitas organisasional meningkat. Selanjutnya, kelemahan desentralisasi yaitu yang pertama, manajer pada tingkat lebih rendah dapat membuat keputusan yang tidak sejalan dengan strategi umum perusahaan. Yang kedua, dapat terjadi kurangnya koordinasi antar manajer. Yang ketiga, manajer pada level yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, dalam organisasi terdesentralisasi agar sulit untuk menyebarkan gagasan inovatif secara efektif. Yang keenam, formalisasi memiliki makna sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Adanya standarisasi dalam organisasi mengharuskan semua pekerjaan ditetapkan sesuai dengan SOP yang ditentukan. Contohnya, laboratorium pelayanan. Maka standar yang digunakan adalah ISO 17025 dan ISO 15189. Selanjutnya, desain struktur organisasi, yaitu desain struktur organisasi umum, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, struktur sederhana,
merupakan sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Untuk struktur organisasi sederhana, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua ada struktur birokrasi, merupakan sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Untuk gambar struktur organisasi birokrasi bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga ada struktur matriks, merupakan sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Untuk contoh struktur organisasi matriks bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya desain struktur organisasi modern terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama struktur tim, merupakan pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Untuk contoh struktur organisasi tim bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, struktur organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang mensubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Yang ketiga, organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Selanjutnya kita bisa lihat pada gambar di bawah ini merupakan contoh struktur organisasi virtual. Fungsi-fungsi struktur organisasi yaitu yang pertama kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota dari organisasi harus dapat bertanggung jawab dan dapat mengetahui apa yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua kejelasan kedudukan, yang artinya anggota atau seseorang yang ada di dalam laboratorium sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Yang ketiga, kejelasan jalur hubungan. Dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab, setiap pegawai di dalam sebuah organisasi maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberi keuntungan. Yang keempat, kejelasan uraian tugas. Di dalam struktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan atau pihak pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan atau pengendalian dan juga dari bawahan akan lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Struktur organisasi laboratorium medik terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, Kepala Laboratorium Keterampilan Medik atau Head of Medical Skill Laboratory memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh laboratorium keterampilan medik guna menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di Laboratorium Keterampilan Medik FKUB. Yang kedua, melakukan pengelolaan laboratorium termasuk mengkoordinir SDM laboratorium yang terlibat di dalamnya dalam rangka pelaksanaan pelayanan laboratorium. Yang ketiga, memonitor pelaksanaan pelayanan laboratorium dan evaluasi guna peningkatan pelayanan laboratorium. Yang keempat, mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional laboratorium kepada dekan. Yang kedua, divisi keterampilan dasar atau Basic Skill Division memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan keterampilan skill dalam PBM S1 dan profesi. Yang kedua, memfasilitasi pelaksanaan pelatihan keterampilan skill kompetensi S1 yang diselenggarakan LSM dan alumni FKUB. Yang ketiga itu divisi keterampilan lanjutan atau Advanced Skill Division. Bertugas itu yang pertama untuk memfasilitasi pelaksanaan pelatihan keterampilan skill dalam PBM PPDS. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan keterampilan skill dengan target peserta postgraduate atau profesional. Yang keempat, ada divisi keterampilan khusus atau Elective dan Soft Skill Division, bertugas untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan skill non-klinis dan soft skill yang dapat dilatihkan oleh staf FKUB. Dan yang kelima, divisi operasional umum atau General Operational Division, memiliki tugas yang pertama untuk bertanggung jawab melakukan pelayanan administrasi, alat, bahan, dan penggunaannya. Yang kedua, bertanggung jawab mengatur penjadwalan, mempersiapkan ruangan dan alat-alat, serta bahan yang akan digunakan, mengoperasionalkan alat-alat yang digunakan, serta mengawasi penggunaannya.
Selanjutnya, tugas staf laboratorium medik. Yang pertama, kepala laboratorium. Kepala laboratorium bertanggung jawab kepada ketua jurusan dalam menjalankan tugas sebagai kepala laboratorium konversi energi elektrik. Kepala laboratorium bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas laboratorium. Yang kedua, staf laboratorium. Staf laboratorium dapat menggunakan fasilitas laboratorium dengan memperhatikan jadwal penggunaan peralatan dan ketersediaannya. Dalam menggunakan peralatan dan fasilitas laboratorium, staf dapat mengajukan penggunaan peralatan dan fasilitas lab setelah mengkoordinasikan dengan kepala laboratorium. Koordinasi dapat dilakukan secara lisan. Yang ketiga, teknisi. Teknisi bertanggung jawab kepada kepala laboratorium dalam menjalankan tugas sebagai teknisi dan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas laboratorium. Yang keempat, asisten praktikum. Asisten praktikum bekerja berdasarkan izin dari kepala laboratorium. Penggunaan fasilitas oleh asisten praktikum dilakukan secara tertulis. Demikianlah presentasi saya tentang struktur organisasi dan staf laboratorium medik. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.